selanjutnya Ibu akan membahas mengenai energi ya. Tadi udah usaha, sekarang energi. Nah, apa sih energi itu? Energi itu kan definisi umumnya itu kan secara umum dikatakan kemampuan untuk melakukan usaha, yang artinya kalau misalnya kita mau melakukan kerja atau usaha, kita tuh butuh sama yang namanya energi ya kan. Dan ini tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi kalau kita mau berusaha atau mau melakukan kerja, kita tuh harus fit dulu, energinya tuh harus banyak dulu. Nah kalau misalnya energi kita sedikit, kitanya lesu, lunglai, nggak fit, apa yang terjadi, usaha atau kerja yang kita lakukan juga pasti akan sedikit gitu. Contoh misalnya motor ibu mogok, terus ibu dorong ya kan. Nah ketika ibu dorong agar si motor itu berpindah, itu kan yang pertama ibu harus punya energi ya kan. Nah terus semakin lama ibu dorong itu motor, semakin jauh jarak yang ibu tempuh untuk mendorong motor tersebut. Artinya ibu melakukan usaha itu semakin jauh, semakin banyak. Lama-lama apa sih yang akan ibu rasakan? Pasti lelah ya kan. Kenapa ibu bisa lelah? Karena energinya berkurang. Nah ketika energi berkurang, semakin berkurang, lama-lama ibu tidak mampu lagi mendorong motor itu. Karena apa? Karena energi yang ada di dalam diri ibu itu sudah habis, sehingga motornya itu sudah tidak mampu lagi ibu dorong, dan usahanya tidak bisa ibu lakukan lagi begitu. Nah pertanyaannya adalah kemanakah energi itu pergi? Energi yang tadinya ibu full itu tiba-tiba nggak ada, kemana coba? Apakah hilang? Ya kan, tadi ibu udah bilang energi berkurangnya tuh kemana? Apakah dia hilang? Tidak ya. Energi itu sifatnya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang artinya energi itu nggak hilang. Terus kemana bu? Energi itu bisa melakukan perubahan, makanya energi itu berpindahnya kemana? Ke benda yang ibu dorong. Jadi ketika ibu mendorong si motor, energi yang ada di dalam diri ibu pindahkan ke motor tersebut. Nah sehingga akan terjadi yang namanya perubahan energi. Perubahan energi apa bu yang terjadi? Perubahan energi yang ada di diri ibu, energi kimia yang ada di tubuh kita itu berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak yang ada pada motor tersebut, sehingga motor itu bergerak gitu. Nah perubahan energi ini kan artinya tadi ibu memindahkan energi ibu ke motor ya kan. Nah perpindahan energi dari tempat satu ke tempat lainnya itu dilakukan oleh usaha ya gitu. Jadi usaha itu yang melakukan perpindahan energi itu. Misal nih, energi ibu tuh 100 joule. Sejak awal ibu punya energi 100 joule. Terus ibu ngedorong motor. Berarti kan ibu memindahkan energi ibu ke motor. Misalnya yang pertama energinya tuh berpindah 10 joule. Sisa 90 joule di ibu. Terus ibu mindahin, ternyata energi motornya itu ada 30 joule. Berarti sisa di ibu 70 joule. Sampai pada akhirnya di motor itu energinya ada 90, di ibu ada 20, sisanya cuma 20 joule nih. Berarti kan ibu udah semakin lemah, tapi masih ada usaha itu masih memindahkan energi ya kan. Masih usaha ini masih dilakukan perubahan energi, perpindahan energi dari diri ibu ke motor. Nah kemudian sampailah di titik ketika si energi yang ada di motor itu 100 joule, di ibu tenaganya udah gak ada, energinya udah nol. Nah pada saat itu berarti kan energi ibu nol, energi motor 100. Ada nggak usaha yang ada nggak energi yang dipindahkan setelah itu? Nggak ada. Ketika energinya sudah tidak ada yang bisa dipindahkan, maka usahanya juga bekerja nggak? Tidak, maka usahanya itu sama dengan nol. Karena apa? Karena sudah habis, tidak ada lagi energi yang bisa dipindahkan gitu dari diri ibu ke motor, begitu ya. Jadi di dalam ibu seolah-olah energinya habis, hilang, padahal bukan hilang tapi berpindah. Tapi secara keseluruhan tuh jumlah energinya tetap 100, energinya tetap ada 100 joule, tapi berpindah aja, cuma pindah aja gitu, energinya nggak hilang gitu. Dan kita juga tidak bisa menciptakan energi yang tiba-tiba
ada energi aja entah dari mana, atau kita menciptakan suatu teknologi ya gitu kan, ada banyak teknologi kita menciptakan energi surya, energi apa itu bukan diciptakan sebenarnya, tapi mereka itu berusaha untuk mendapatkan energi dengan memanfaatkan perubahan energi. Jadi ada sumber energinya gitu, dipindahin aja energinya, bukannya nyiptain yang dari nggak ada tiba-tiba jadi ada gitu ya. Nah itu adalah energi secara konsepnya ya, semoga kalian paham. Nah setelah ibu jelaskan juga kan tadi, oh ternyata benar nih, usaha sama energi itu kan saling berhubungan ya, tapi ini ibu belum bahas soal hubungannya ya, masih bahas soal energinya aja. Nah contoh perubahan energi lagi nih pada salah satunya pada bola yang menggelinding dari atas bukit menuju ke bawah bukit. Nah pada saat si bola itu menggelinding ya, yang pada saat bola itu menggelinding, pada saat dia ada di atas bukit, tepat di atas, paling atas bukit itu dia itu ada energi potensial yang bekerja. Kemudian semakin dia turun ke bawah dan sampai di dasar bukit, itu nanti energinya akan berubah menjadi energi kinetik. Nah apa sih energi kinetik dan apa itu energi potensial akan ibu bahas ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki pada suatu benda yang bergerak. Jadi benda-benda yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik ya. Nah benda yang bergerak itu kan pasti punya kecepatan. Nah kecepatan itulah yang menentukan besar kecilnya energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut ya. Nah ibu akan catat di sini ya, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah tadi dikatakan energi kinetik itu lambangnya Eka ya. Eka itu bergantung dengan kecepatan. Persamaannya seperti apa bu? Setengah mv kuadrat. Nah ini adalah besarnya energi kinetik. Jadi dia bergantung pada massa dan juga pada kecepatan bendanya. Jadi semakin cepat benda itu bergerak, energi kinetiknya itu akan semakin besar ya. Nah kan kenapa sih, nanti ibu jelaskan deh ya. Sampai di sini dulu nih, ini energi kinetik. Contoh ya, misalnya ada sebuah mobil ya, mobil itu bermassa, mobil bermassa 70 kilo. Nah, bermassa 70 kilo, bergerak dengan kecepatannya 40 ya. V-nya itu 40 meter per sekon. Nah, kemudian kita suruh ngitung energi kinetiknya berapa. Kan si mobil itu gerak, berarti dia punya energi kinetik. Hitung aja deh, gampang. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Maka setengah dikali 70 dikali 40 pangkat 2. Berapa? Setengah dikali 70 dikali 1680. Udah deh, 80 dikali 70 berapa? Itulah besar energi kinetiknya. Energi itu satuannya apa? Satuannya joule ya. Sama kan ibu bilang ya, sama usaha. Oke. Next, yang kedua itu ada energi potensial. Jadi apa sih energi potensial? Energi potensial itu berasal dari kata potensi. Nih, potensi ya kan. Apa sih potensi itu? Potensi itu kan kemampuan yang kita miliki ya kan. Nah, jadi energi potensial itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh benda berdasarkan kedudukannya gitu ya, kalau kata buku mah ya. Nah energi potensial itu ada dua, yang pertama energi potensial gravitasi, yang kedua energi potensial pegas. Nah kalau yang gravitasi ini nih nanti yang akan kita pakai nih di contoh kasus bola menggelinding tadi ya. Di sini aja dikatakan namanya gravitasi. Kalau gravitasi itu kan berarti menuju pusat bumi ya kan. Kalau kita udah bahas soal gravitasi berarti kan kita bahas benda-benda yang melawan gravitasi bumi, alias dia yang punya ketinggian. Nah, berarti energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang berkedudukan
kedudukannya itu adalah memiliki ketinggian. Jadi energi potensial gravitasi, energi yang dimiliki oleh benda yang berkedudukan. Kedudukannya itu dia memiliki ketinggian atau melawan gravitasi bumi gitu ya. Nah, berarti dia bergantung sama apa, Bu? Lambangnya EP, energi potensial ya. EP itu bergantung pada massa, karena dia gravitasi pastilah ada G di sini, dan H itu apa, Bu? H itu adalah ketinggian bendanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini, Bu. Kalau bendanya semakin tinggi, maka ketika dia bendanya makin tinggi, itu energi potensialnya akan semakin besar gitu ya. Jadi kalau makin rendah, energi potensialnya juga akan semakin kecil gitu. Oke, G-nya di sini kita bisa pakai G yang 9,8 dan bisa pakai yang 10, tergantung nanti di soal latihan gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Kemudian ada lagi yang kedua, energi potensial pegas. Di sini udah ada kata pegas. Pegas itu berarti membahas energi potensial yang dibahas itu adalah energi potensial yang terdapat pada benda-benda yang elastis atau lentur. Contohnya itu adalah pegas atau per ya, yang biasa kita sebut per. Nah, rumusnya apa, Bu? Ngapalinnya gampang. EP pegasnya itu, untuk energi potensial pegas itu rumusnya hampir sama kayak ini. Cukup kita hafalin ini aja, tapi V-nya kita ganti X kuadrat. Nah, X yang di sini itu apa? Pertambahan panjang pada pegas ya. Cuman fokus Ibu hari ini adalah di energi kinetik dan potensial gravitasi ya. Tapi nanti kalau ada soal tentang ini, kalian jadi udah tahu gitu ya. Oke. Nah, ini semua satuannya sama, yaitu joule, karena dia adalah energi ya. Nah, terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah hukum kekekalan energi ya, energi mekanik ya. Oke, next. Oke ya, yang terakhir ada hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi biasa juga disebut dengan energi mekanik ya. Nah, apa sih pengertiannya? Pengertiannya bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari energi satu ke energi yang lainnya. Nah, sebenarnya ini konsepnya sudah Ibu jelaskan tadi di awal mengenai energi. Nah, kan tadi udah bilang sifat energi itu dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dia dapat berubah gitu. Jadi energi itu nggak hilang, tapi energi itu berpindah gitu atau berubah gitu ya kan. Nah, itu adalah konsep dari hukum kekekalan energi. Jadi pada suatu sistem atau pada lingkungan, energi itu besarnya akan, jumlahnya itu akan tetap sama. Kayak tadi 100 joule, ya udah dia di sistem itu energinya tetap 100 joule, tetap ada energi 100 joule, nggak hilang, nggak kemana-mana, dan nggak bisa ditambahin. Kalau emang dari awal ada 100 joule, nggak bisa ditambahin, kecuali ada sumber energi baru, ya kan. Tapi kalau nggak ada, ya udah 100 joule aja, nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi dapat berpindah. Nah, maka untuk itu persamaan dari energi mekanik atau kekekalan energi itu, EM atau energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, maksudnya gimana nih, Bu? Nah, jadi kalau misalnya ya, misal si EK itu nilainya maksimum, maka si EP itu nilainya pasti 0. Kayak Ibu tadi ya. Energi Ibu 100 joule, motornya 0, ya kan? Nah, energi yang ada di sistemnya 100 joule, ya kan. Nah, tapi ketika Ibu dorong, energi Ibu akan berkurang, ya kan, berpindah nih ke si motor. Energi Ibu ada 80 joule, di motor ada 20 joule, di sistem tetap ada 100 joule. Nah, itu seperti itu. Jadi si energi mekaniknya ini nilainya adalah tetap. Nah, ini udah mutlak ya, udah pasti. Misalnya 100, misalnya 1000, misalnya 22, 33 gitu. Nah, ini kebalikannya.
kalau misalnya nih EK-nya 0, maka EP-nya itu nilainya maksimum gitu. Jadi kalau misalnya di sistemnya 100, terus EP-nya nilainya 100, maka besar energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, ini dapat kita analisa di contoh kasus yang tadi. Si bola menggelinding ya. Nah, ketika bola ini menggelinding, kita bayangkan dia kan bergerak tuh. Bergeraknya kemana? Ke bawah, ya kan? Nah, pada saat si bola ini berada di posisi yang paling tinggi di bukit ini, nah ini kan di sini dapat dikatakan bahwa H-nya itu maksimum. Nah, di sini di sistem ini itu ada yang namanya energi mekanik. Nah, ini H-nya maksimum. Ketika H-nya maksimum, maka di sini pasti EP-nya itu nilainya juga akan, ini bisa dibalik ya. Jadi energi mekanik itu bisa potensial tambah kinetik, bisa juga kinetik tambah potensial, sama aja ya. Nah, misalnya ini kan di sistem nih ada energi mekanik. Energi mekanik itu EK tambah EP. Nah, pada saat ketinggiannya maksimum, maka EP-nya pasti apa nilainya? Pasti nilainya akan maksimum. Nah, pada saat di posisi tertinggi, jadi ketika benda di posisi tertinggi, itu dia pasti kecepatannya adalah sama dengan 0, ya. Nah, kecepatannya sama dengan 0, berarti dia EK-nya pasti sama dengan 0. Tapi nih dari posisi tertinggi ini kan, yang kebayang nggak sih kalian ketika bola menggelinding di posisi di sini, itu kan pasti dia agak diem dulu bolanya. Nah, pada saat si bolanya diem kan V-nya 0, maka EK-nya 0. Karena dia ada tertinggi posisinya, maka EP-nya maksimum. Misalnya di sistem ini ada 1000 Joule, maka EM-nya adalah 1000 Joule. EK-nya 0, EP-nya 1000. Begitu ya, misal ini contoh. Terus kan menggelinding. Ketika menggelinding, kalau kita lihat gitu ya, si bola ini kan semakin ke bawah kan kecepatannya semakin bertambah. Betul gak? Nah, kalau kecepatannya semakin bertambah, berarti nanti si EK-nya itu nilainya naik. Betul gak? Dari 0 misalnya, energinya dari 0 jadi 10 Joule karena si kecepatannya bertambah. Terus kecepatannya lebih bertambah, EK-nya bertambah juga jadi 40 Joule, jadi 50 Joule, jadi 60 Joule, sampai jadi 1000 Joule gitu. Nah, ketika si EK ini bertambah, apa yang terjadi sama si EP? Dia pasti akan berkurang. Nah, ya kan? EK-nya bertambah, EP-nya pasti berkurang. Saat EK-nya nilainya 600 Joule, maka EP-nya itu hanya tersisa 400 Joule, ya kan? Berarti nih EP ini kebalikan, Bu. Berarti semakin dia turun ke bawah, EP-nya berkurang. Semakin dia turun ke bawah, EK-nya bertambah, ya kan? Nah, kalau kita lihat juga bola ini kan semakin ke bawah, ketinggiannya juga akan semakin menurun. Kalau ketinggiannya semakin menurun tadi di energi potensial gravitasi, nilai EP-nya juga akan semakin kecil gitu. Nah, jadi ketika si bola ini menggelinding terus dan terus, ketika dia ada tepat di posisi dasar ya, ketika ketinggiannya sama dengan 0, ketika H-nya sama dengan 0, nah pada saat itu pula nih, jadi pada saat bolanya nyampe ke bawah, itu dia akan menggelinding lurus. Nah, itu adalah kecepatan tercepat ya. Jadi ketika sampai di ketinggian 0, V-nya itu adalah maksimal. Kecepatannya itu paling cepat ya. Nah, pada saat itulah terjadi perubahan dari yang tadinya EP-nya 1000, EK-nya 0, pas di bawah jadi EK-nya 1000, EP-nya jadi 0 gitu ya. Begitu pula sebaliknya, Bu. Kalau misalnya kita ngelempar bola ke atas, twing gitu kan, atau kita nembak pakai tembakan pada saat, nah ceritanya gini, set ke atas gitu kan, set, ini titik tertinggi gitu nih, ini tertinggi, ini terendah. Pada saat di posisi yang paling bawah kita nembakin jedar, posisi paling bawah ketinggiannya sama dengan 0, maka karena H-nya sama dengan 0, pasti pasti EP-nya juga 0. Nah, pada saat kita menembakkan pistol jedor, saat si pistol itu keluar pertama,
itu dia yang paling cepat. Betul nggak? Benda yang kalau bergerak ke atas pada saat dia ada di posisi paling bawah itu paling cepat, tapi kan semakin ke atas kan pasti wih makin lambat kecepatannya. Betul? Berarti pada saat ini EK-nya itu nilainya maksimum. Nah, saat berada di ketinggian tertinggi, apa yang terjadi dengan peluru? Peluru itu kan pasti bakal balik ya. Wing. Nah, ketika dia berbalik, sebelum berbalik kan dia ada berhenti dulu nih. Ya kan? Di titik tertinggi dia akan berhenti. Nah, ketika di titik tertinggi, V-nya itu di sini sama dengan 0. Karena V-nya 0 di titik tertinggi, H-nya itu maksimum. Nah, berarti nanti ini kebalikan posisi, Bu. Berarti nanti ini si EK-nya jadi 0, EP-nya jadi maksimum. Nah, kayak gitu. Jadi ini kebalikannya. Ketika di bawah EK-nya itu maksimum, EP-nya 0. Ketika di atas EK-nya 0, EP-nya maksimum. Kita tinggal lihat aja gitu kedudukan si bendanya ya. Paham kan sampai di sini? Nah, ada saatnya ketika di titik tengah-tengah, Bu. Titik tengah-tengah, misalnya ini tingginya berapa? 100 meter misalnya, 100 meter. Nah, pada ketinggian 50 meter, itu nanti dia akan sama nilai EK sama nilai EP-nya, Bu. Gitu ya. Jadi misalnya energi mekanik di sistemnya ada 1000 Joule, ada saatnya ketika si energi kinetik nilainya 500 Joule, si energi potensialnya juga nilainya 500 Joule gitu. Itu adalah kalau di kekekalan energi ini konsepnya dulu kita harus paham, baru nanti insya Allah ke contoh soal itu, ke soal-soal insya Allah bisa gitu ya. Habis ini Ibu akan bahas contoh soalnya. Semangat! Oke, nah sekarang kita ke contoh soal dari si energi mekanik ini ya. Nah, di sini dikatakan sebuah benda dengan massa 1 kilo ditembakkan vertikal ke atas, jeder, ditembakin ke atas tuh dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Apabila G-nya adalah 10, energi kinetik saat ketinggian benda dengan tinggi 20 meter itu berapa, ya kan? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui yang pertama ada masanya sama dengan 1 kilogram. Oke. Nah, Ibu akan ingatkan ketika mengerjakan soal, perhatikan satuan. Kalau belum satuan internasional, kalian ubah dulu ke dalam satuan internasional ya. Nah, ini udah KG, udah internasional, nggak usah diubah. Terus yang kedua ada kecepatan awal. Kecepatan awal atau V0. Nah, V0 nya itu adalah 40 meter per sekon. G-nya kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Terus yang ditanyakan adalah EK saat H-nya 20 meter. Meter udah satuan internasional ya, nggak perlu kita ubah lagi, oke? Nah, oke, dari sini kita kan disuruh cari tahu nilai EK-nya ya. Nah, kita suruh cari tahu ini saat ketinggiannya 20. Nah, pertama adalah kita cari dulu nilai energi mekaniknya. Sebenarnya ini adalah materi yang mudah, tapi konsepnya, balik lagi konsepnya harus paham, jadi soalnya harus dibaca lagi dengan teliti ya. Nah, dibilang nih vertikal ke atas, kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon. Di sini udah Ibu tulis nih. EM sama dengan di sini nih ya. Kecepatan awal itu apa, Bu? Berarti pada saat si awal banget ditembakkan, tadi Ibu udah bilang, saat kecepatan yang paling awal benda itu bergerak ke atas, itu adalah kecepatan yang paling maksimum. Nah, pada saat di awal juga ketinggiannya adalah 0. Nah, berarti pada saat itu EM sama dengan nilai EK-nya itu maksimum, terus nilai EP-nya itu sama dengan 0, betul nggak? Nah, keadaannya seperti ini kan yang di soal. Oh, berarti kalau EP-nya udah 0, EK-nya maksimum, kita tahu nilai EM itu sama dengan nilai EK, betul tidak? Betul kan? Nah, maka kita cari nilai EK-nya.
EM sama dengan EK-nya adalah setengah MV kuadrat. Pakai rumus ini kan, M-nya 1, V-nya 40 pangkat 2 ditambah EP. EP-nya adalah 0. Maka EM sama dengan kali 1 kali 1600 seret. Ini 80. Oh, ini 800 ya. Betul gak? Betul ya, 800 ditambah 0. Maka EM sama dengan 800 Joule. Dapat nih energi mekaniknya. Kalau udah dapat energi mekanik berarti sekarang gampang, Bu, ya. Ini kalian catat ya, Ibu hapus. Kita tulis deh di sini. Berarti EM-nya itu adalah 800 sama dengan EK ditambah EP. EP yang hanya 20. Berarti tinggal kita masukin 800 sama dengan EK. Kita mau cari EK. Berarti ini EK-nya EK polosan, gak usah kita taruh angka apa-apa. Ditambah, masukin deh rumus EP. EP-nya MGH, ya kan? MGH-nya pakai H yang ditanyakan 20 meter. Berarti 800 sama dengan EK ditambah 1 kali 10 kali 20. Maka 800 sama dengan EK ditambah 200. Berarti EK sama dengan 800 dikurang 200. Benar ya? Bisa kan perpindahan ruas, ini pindah ke sini nih. Kalau lewatin sama dengan berarti minus, ya kan? Berapa nih 800 dikurang 200? Sama dengan 600 Joule. Tuh. Nah, gitu ya. Paham ya? Kalian jadi bisa menghitung. Nah, dari sini kita bisa menghitung ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimum peluru yang ditembakinnya itu berapa? Dengan cara apa? Ketika saat posisinya paling atas, berarti kan si EP-nya juga nilainya maksimum. Ketika EP-nya nilainya maksimum, maka sama dengan si energi mekanik, karena EK-nya ini sama dengan 0, ya kan? Tinggal gini deh, EP sama dengan MGH. EP ketika maksimum di titik paling atas itu 800 Joule. Maka 1 dikali 10 dikali H, ya kan? Maka di sini H sama dengan 800 per 10, benar? 1 kali 10 sama dengan 10, ya kan? H-nya kita tinggalin, ini ke sini. 10-nya jadi di bawah 800, betul? Maka H sama dengan coret nolnya 80 meter. Oh, berarti ketinggian maksimumnya itu adalah 80 meter. Ketika si pelurunya ditembakkan setelah 80 meter, dia akan turun lagi ke bawah. Ketika di titik 80 meter, V-nya sama dengan 0, nilai EP-nya adalah maksimum. Begitu ya. Bisa ya, gampang. Silahkan kalian kerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Kalau ada yang tidak bisa, silahkan ditanyakan nanti kalau Ibu sedang cek HP atau sedang senggang, pasti akan Ibu balas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.